Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haitsam Sakar Salam dengan NIM 41523010167. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pembuatan Teks dengan RNN. Oke, sebelumnya artikel ini tuh memuat apa sih? Nah, artikel ini dia itu artikel yang menjelaskan, menggabungkan kode program Python dan teks penjelasan yang bertujuan untuk mengajarkan bagaimana AI yang bisa menulis layaknya William Shakespeare. Contohnya ini ya. Oke, di sini yang saya lihat, yang saya tangkap sini ada beberapa tahap ya. Di sini ada yang pertama itu ada tahap persiapan dan pengumpulan data. Di tahap awal ini kita itu menyiapkan lingkungan kerja dengan mengimpor library utama seperti TensorFlow dan NumPy. Setelah alatnya siap, kita mengunduh data teks yang dipelajari oleh model. Datanya sendiri diambil langsung dari server Google, yaitu kumpulan naskah drama William Shakespeare yang panjangnya mencapai lebih dari 1 juta karakter. Di sini ada contoh gambar dari artikelnya. Selanjutnya yang saya lihat itu yang kedua itu ada kita di tahap pemrosesan teks. Karena komputer itu pada dasarnya tidak mengerti huruf dan hanya paham angka, jadi kita perlu di sini menerjemahkan teks naskah tadi. Sistemnya itu kita mencari teks unik di dalam mencari karakter unik dalam teksnya, lalu kita itu menggunakan fitur string lookup untuk mengubah setiap huruf, spasi, atau tanda baca menjadi ID angka. Jangan lupa kita juga membuat fungsi kebalikannya. Jadi nanti kalau AI-nya mengeluarkan hasil berupa deretan angka, kita bisa menerjemahkannya kembali, membaca huruf menjadi huruf yang kita bisa baca kembali. Ya, contoh gambar dari artikel seperti ini. Oke, selanjutnya ada pembuatan tugas prediksi. Pada tahap ini kita tuh menyusun gimana cara modelnya bekerja. Teks yang panjang-panjang tadi dipotong-potong menjadi karakter. Nah, dari potongan ini kita tuh bikin dua target versi. Jadi ada input dan ada target. Nah, target itu sebenarnya adalah input yang cuma bisa digeser satu huruf ke kanan. Jadi kita mengajarkan AI-nya begini, kalau inputnya hell, eh, kita itu harus tebak kita itu harus tebak targetnya tuh. Jadi kayak elo. Dia tuh kayak geser satu ke kanan. Oke, contoh gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada pengelompokan data. Di sini tahap selanjutnya dari artikelnya ada pengelompokan data. Biar komputernya tidak kepenuhan memori saat proses jutaan karakter sekaligus, datanya itu kita tidak masukkan semua secara bersamaan. Nah, datanya itu kita acak dulu dengan pengelompokan kecil-kecil dan istilah batching misalnya sebanyak 64 per sampel per kelompok seperti gambar yang di samping. Ini juga bikin proses belajar AI-nya jauh lebih efisien dan lebih ringan. Oke, selanjutnya di sini bagian membangun arsitektur model. Selanjutnya ini bagian ini itu kita itu merancang otak AI-nya untuk membuat satu kelas model khusus yang isinya 3 lapisan utama. Lapisan pertama itu ada embedding buat menerjemahkan angka jadi vektor makna. Lalu lapisan kedua itu ada GRU, semacam otak atau daya ingat AI-nya itu agar konteks kalimat dan karakter yang sebelumnya. Yang terakhir itu ada lapisan dense yang bertugas menebak probabilitas huruf yang bakal keluar selanjutnya. Contohnya dari artikelnya ada di sini. Oke, yang selanjutnya itu yang selanjutnya ada melatih modelnya, kita training. Setelah kerangka modelnya jadi, dia kan masih menebak-nebak secara acak tuh. Nah, jadi di sini tuh kita masih harus latih dia. Kita pakai fungsi loss untuk mengukur seberapa melesatnya tebakan modelnya. Dan optimizer Adam untuk terus memperbaiki kesalahan itu setiap putaran. Kita biarkan model ini belajar berulang-ulang sampai 20 putaran atau epoch. Nah, di sini di artikelnya itu dia menggunakan epoch 20 ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini tuh menghasilkan teks. Pada tahap terakhir ini model kita itu udah pintar. Dia itu udah siap buat menulis teks sendiri. Nah, kita tinggal memberi satu pancingan sebagai seed. Misalnya awalan kata Romeo, lalu kita bakal menebak huruf selanjutnya.
huruf tebakan itu dimasukin lagi ke dalam model untuk menebak huruf depannya. Begitu terus berulang-ulang sampai paragrafnya jadi panjang, seperti gambar di samping. Oke, kesimpulan dari artikel ini tuh, dari pembuatan teks RNN ini, proyek ini tuh membuktikan bahwa AI dapat dilatih menghasilkan teks secara mandiri melalui model RNN berbasis karakter. Nah, AI-nya itu tidak menghafalkan kata atau tata bahasa, melainkan belajar memprediksi huruf selanjutnya berdasarkan pola dari huruf-huruf yang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.